Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas 1 EB08. Di sini kami ingin memaparkan materi ilmu budaya dasar mengenai manusia dan kegelisahan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan, nama saya Sahara Prasyayani. Nama saya Sofia Rahman Ikhtias. Nama saya Radena Rosaskia. Saya Najwa Kalisalika. Dan saya Syafanela Azhara. Nah, selanjutnya kami ingin memaparkan dan menjelaskan materi mengenai manusia dan kegelisahan. Simak semuanya. Oke, pertama di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian manusia dan kegelisahan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian manusia dan kegelisahan. Manusia suatu saat dalam hidupnya akan mengalami kegelisahan. Setiap manusia normal pasti pernah mengalami kegelisahan. Kegelisahan ini apabila cukup lama hingga pada manusia akan menyebabkan suatu gangguan penyakit. Kegelisahan yang cukup lama akan menghilangkan kemampuan untuk merasa bahagia. Kegelisahan berasal dari kata gelisah. Gelisah artinya rasa yang tidak tentram di hati atau merasa selalu khawatir, tidak dapat tenang atau dalam tidurnya, tidak sabar lagi dalam menanti, cemas dan sebagainya. Rasa gelisah ini sesuai dengan suatu pendapat yang menyatakan bahwa manusia yang gelisah itu dihantui rasa khawatir atau takut. Selanjutnya itu ada macam-macam kecemasan. Kegelisahan merupakan salah satu ekspresi dari kecemasan. Menurut Sigmund Freud, ada 3 macam kecemasan yang menimpa manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kecemasan objektif atau kenyataan. Kecemasan atau suatu perasaan yang muncul akibat bahaya dalam dunia luar. Misalnya, seorang wanita yang pernah dilecehkan oleh sejumlah pria yang tidak bertanggung jawab sehingga sering takut melihat pria bila ia sedang sendirian. Yang kedua itu ada kecemasan neuritis atau syaraf. Kecemasan yang timbul karena pengamatan tentang bahaya dari naluriah ini bisa terjadi karena takut akan bayangannya sendiri di saat sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan, fobia, dan gugup atau gegap. Selanjutnya yang ketiga itu ada kecemasan moral. Kecemasan yang terjadi atau hadir dari emosi sendiri seperti sifat iri, dengki, dendam, marah, dan rasa kurang dan sebagainya. Selanjutnya di sini itu ada sebab penyebab orang merasa gelisah yang akan dijelaskan oleh Najwa. Penyebab orang merasa gelisah adalah karena orang takut kehilangan hak-haknya. Hal ini adalah akibat atau reaksi dari suatu ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Ancaman tersebut akan mengakibatkan hilangnya beberapa hak orang sekaligus, misalnya hak hidup, hak milik, hak memperoleh perlindungan, hak kemerdekaan hidup, dan mungkin hak nama baik. Selanjutnya, di sini ada bentuk-bentuk kegelisahan manusia yang akan dijelaskan oleh siapa? Bentuk-bentuk kegelisahan manusia. Yang pertama itu ada keterasingan, di mana terasing pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai bentuk hilangnya eksistensi diri yang disebabkan tidak adanya pengakuan diri tentang keberadaan kita secara hakikat, atau dengan kata lain merasa tersisihkan oleh dirinya sendiri dan orang lain dalam pergaulan atau masyarakat. Yang kedua itu ada kesepian. Jika seseorang sudah merasa diasingkan, maka orang tersebut akan mengalami kesetaraan dalam diri dan lingkungan sehingga merasa sepi atau kesepian. Jika hal ini terus dibiarkan, maka orang tersebut akan kehilangan unsur dan karakter unik dalam dirinya sendiri, sehingga dia pun sulit untuk mengenali dirinya. Yang ketiga itu ada ketidakpastian. Ketidakpastian berlaku pada perkiraan masa depan, hingga pengukuran fisik yang sudah ada atau belum diketahui. Selanjutnya itu ada cara mengatasi kegelisahan yang akan dijelaskan oleh Sofi. Cara mengatasi kegelisahan.
Yang pertama, bersikap tenang. Dengan sikap tenang, kita dapat berpikir tenang sehingga segala kesulitan dapat kita atasi. Yang kedua, introspeksi diri. Pada saat gelisah, introspeksi diri sangat diperlukan untuk membantu menghilangkan perasaan gelisah. Yang ketiga, bercerita kepada seseorang. Dengan adanya bercerita kepada seseorang, permasalahan yang sedang dialami bisa mendapatkan pendapat ataupun saran. Dan yang keempat, berserah diri kepada Tuhan. Apapun yang membuat kita gelisah, apabila kita memasrahkan diri kepada Tuhan, kemungkinan Tuhan akan memberikan jalan keluar dari kegelisahan yang kita alami. Selanjutnya ini ada pengertian kesepian yang akan dijelaskan oleh Saskia. Pengertian kesepian. Kesepian adalah suatu keadaan mental dan emosional yang dicirikan dengan perasaan kehampaan, rasa sunyi, tidak memiliki teman, terisolasi dan tidak adanya seseorang yang memahami akibat dari ketidaksesuaian hubungan sosial yang diharapkan dengan kenyataan kehidupan interpersonal yang menyebabkan terhambatnya atau berkurangnya hubungan sosial yang dimiliki seseorang. Selanjutnya juga ada faktor penyebab kesepian yang akan dijelaskan oleh Najwa. Faktor penyebab kesepian menurut BREM DKK tahun 2002, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesepian pada seseorang. Yaitu 1. Tidak ada kekuatan dalam hubungan yang dimiliki seseorang. 2. Terjadi perubahan terhadap apa yang diinginkan seseorang dari suatu hubungan. 3. Perilaku interpersonal. Selanjutnya ini ada contoh atau tanda seseorang dilanda kesepian yang akan dijelaskan oleh Sophie. Contoh atau tanda seseorang yang dilanda kesepian yaitu yang pertama, tidak bisa tidur nyenyak, kesulitan berada di situasi sosial, memiliki lebih banyak teman di media sosial daripada di dunia nyata. Selanjutnya ada pengertian ketidakpastian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ketidakpastian berasal dari kata tidak pasti, artinya tidak menentu, tidak dapat ditentukan, tidak tahu, tanpa arah yang jelas, tanpa asal-usul yang jelas. Itu semua adalah akibat pikirannya tidak dapat konsentrasi. Ketidakkonsentrasian disebabkan oleh berbagai sebab. Yang jelas, pikirannya kacau. Selanjutnya ini ada sebab-sebab ketidakpastian yang akan dijelaskan oleh Syafi. Sebab-sebab ketidakpastian ada obsesi, fobia, kompulsi, histeria, delusi, halusinasi, dan keadaan emosi. Selanjutnya ini ada video contoh kasus manusia dan kegelisahan. Shirley, what happened? Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Pua, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming land mass. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the mid-year exam. Just try your best, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的嘞！
忽然签下这么大的雨。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦， Pass the papers down. Madam Hua, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan. Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia hari ini bertambah sebanyak Kamu siapa? Saya Tante Jin. Kenapa kau memanggilku? Malam saya nonton TV, Tante Jin. Virus corona sudah di mana-mana. Saya takut. Saya tidak tahu harus lari kemana. Kamu tahu tidak, virus corona itu bisa dicegah penularannya dengan melakukan protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak. Masih cemas, Tante Jin. Ada sih cara yang bisa dilakukan agar kita tidak stres di masa pandemi ini. Pertama, emosi positif. Gembira atau senang dapat dicapai dengan cara melakukan kegiatan dan hobi yang disukai, baik diri sendiri maupun di dalam keluarga. Misal, kamu suka main musik, bernyanyi, menari, atau sesuatu hal yang menyenangkan lah pokoknya. Tante Jin, saya hobi menari. Terus yang kedua apa ya, Tante Jin? Kedua, pikiran positif. Mengenang semua pengalaman yang menyenangkan. Selalu yakin bahwa pandemi akan segera teratasi. Menghindari pikiran negatif atau berita hoax. Ya, Tante Jin. Yang ketiga?
Yang ketiga, hubungan sosial yang positif, seperti memberi pujian, memberi harapan antar sesama, dan menghindari diskusi hal-hal negatif melalui media daring. Jangan lupa berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk tenaga kesehatan, khususnya perawat yang berada di garis depan pelayanan kesehatan, dan jangan lupa berdoa untuk pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berikut sumber referensi yang telah kami rangkum dari materi-materi ini. Selanjutnya, sebelum diakhiri, kami memiliki kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saskia. Oke, dari pembahasan mengenai manusia dan kegelisahan yang telah kami paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kegelisahan merupakan bagian dari manusia. Setiap manusia yang tidak mempedulikan segala latar belakang dan kemampuannya pasti akan mengalami kegelisahan, entah sebentar atau lama, relatif ringan ataupun berat. Yang demikian ini bisa jadi sangat wajar mengingat manusia punya hati dan perasaan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ditonton. Jangan lupa nonton. Bye.